warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad faza muttaqun. Para bapak dan ibu sekalian, kemarin kita baca wakaf dan berapa hadis, 4 hadis sudah kita baca. Pagi ini akan kami sampaikan tentang wakaf juga, cuma ini bersifat ringkasan dari kompilasi hukum Islam, sekaligus kita gabung dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Bahwa di negara kita sudah ada undang-undang tentang wakaf sejak tahun 2004, yaitu undang-undang yang sesungguhnya dimaksudkan dalam rangka memberikan perlindungan pada aset-aset wakaf yang ada di negeri kita. Apa yang nanti kita sampaikan sesungguhnya juga sudah kemarin bisa kita pahami dari hadis-hadis serta fawaid yang kita baca di kitab Bulughul Maram itu. Tetapi ini saya kira penting untuk lebih memperjelas apa yang sudah kita tahu ini. Aturan yang ada di negeri kita, pertama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan beberapa aturan lainnya, peraturan bawahannya yang menjelaskan tentang undang-undang ini. Ini sekadar sepintas tentang secara nasional. Kita punya wakaf sebanyak ini sebelumnya di Jawa Tengah. Kita ada 81.000 lokasi, luasnya sampai 4.000 hektar. Yang bersertifikat sudah cukup banyak. Mayoritas masih untuk masjid. Wakaf di Indonesia untuk musola, untuk sekolah, untuk makam. Dan masih banyak yang tanah-tanah kosong. Ini perkembangan pengelolaan wakaf. Ada fase tradisional, tapi betapapun tradisional sebenarnya secara syar'i ya, wakaf ketika sudah diikrarkan
Misalnya seorang yang punya sawah, secara lisan mengatakan pada anak-anaknya atau pada tokoh yang ada bahwa saya akan mewakafkan 1 hektar sawah saya untuk kepentingan masjid. Baru lisan, belum didaftarkan di pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Itu tetap namanya sudah wakaf. Betapapun secara aturan perundangan mungkin masih lemah. Nanti kalau diserobot anak-anaknya ahli warisnya bisa jadi kalah. Tapi secara syar'i itu tetap sudah wakaf. Karena ikrar itu ya yang paling pokok adalah lisan. Yang kemudian dilindungi oleh undang-undang ikrar wakaf itu harus tertulis. Prosesnya diawali dengan mengucapkan ikrar di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Sehingga ketika nanti dibuat di pengadilan itu punya kekuatan hukum. Nah, kemudian ada proses perkembangan lebih lanjut semi profesional, ada AIW, ada AP, AIW, ada PPAIW. Itu sampai sekarang sistem ini masih dipakai. Harus ada akta ikrar wakaf oleh pejabat atau di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Nah, sekarang yang sedang digalakkan adalah wakaf produktif, bahwa yang namanya wakaf itu tidak hanya harta yang mandek. Yang disebut wakaf diartikan mandek, wakaf itu artinya berhenti. Itu berhenti dari kemanfaatan untuk yang punya harta. Tapi wakaf itu sendiri harus tetap punya nilai manfaat. Karena ada pemahaman di tengah masyarakat, kalau sudah wakaf ya sudah, yang penting diwakafkan. Soal wakafnya ada nilai manfaat atau tidak ya tidak peduli ya. Segera pemahaman perlu diluruskan. Yang dimaksud wakfun itu berhenti adalah diberhentikan pemanfaatannya oleh pemilik harta itu karena sudah diwakafkan. Tetapi nilai manfaatnya harus tetap digali, harus tetap dikembangkan sehingga tetap manfaat, bahkan semakin manfaat itu ya nilai kebaikannya semakin tinggi. Ini pengertiannya secara undang-undang, tapi sesungguhnya terjemahan dari fikih kemarin yang kita baca itu. Yang disebut wakaf adalah perbuatan hukum. Jadi apa yang diucapkan seorang yang punya harta untuk mewakafkan itu punya konsekuensi hukum. Sehingga nanti apa yang ia wakafkan sudah tidak menjadi haknya, menjadi miliknya. Seseorang sebagai wakil orang yang mewakafkan untuk memisahkan dan atau menyerahkan apa yang dia punya, apa yang dia miliki sebagai harta benda miliknya untuk dimanfaatkan mungkin selamanya atau juga mungkin pada jangka waktu tertentu. Misalnya dan Bapak punya lahan di Jalan Permai tanah 100 meter persegi atau kurang lebih 100 meter, 20 kali 10 meter misalnya 200 meter persegi. Orang Jalan Permai termasuk Jalan Maros 4, Maros 3 itu kan kesulitan cari tempat parkir. Ya wakafkan tanahnya untuk parkir, silakan siapa yang mau wakaf, mau parkir boleh di tempat saya. Nah, mewakafkan tanah untuk parkir sesama kita bisa selamanya, bisa juga dalam jangka waktu tertentu. Seperti ini rumah sebelah masjid kita punya Pak Rahmat itu juga mewakafkan rumahnya selama 3 tahun. Tapi nanti sesudah 3 tahun ya
dipertimbangkan kembali, bisa diperpanjang, bisa sudah selesai. Atau tadi kembali ke parkir, bisa seorang punya tanah di rumah kawan untuk parkir kepentingan umum selama 10 tahun misalnya, itu sudah nilai wakaf namanya, punya hukum wakaf sesuai dengan kepentingannya, apa yang diinginkan oleh pemilik harta dalam rangka mewakafkan itu. Kalau dia mewakafkan hartanya untuk sekolahan, nanti yang diserahi untuk itu ya harus untuk sekolahan. Kalau untuk masjid juga untuk itu dan sebagainya. Guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum yang masih jarang kita pahami. Jadi wakaf tidak hanya untuk kepentingan ibadah makhluk, seperti yang fenomenal itu yang kita dengar dari sekarang, saya kira itu wakafnya Usman itu sumur yang akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, para sahabat waktu itu, sampai sekarang dikelola oleh negara. Bahkan hasil dari sumur Usman itu sudah menghasilkan berapa unit hotel, berapa kebun kurma, berapa unit hotel dan seterusnya, karena dikembangkan menurut syariat, sesuai syariat. Itu pengertian wakaf. Tujuannya ini memanfaatkan harta benda sesuai dengan fungsinya. Fungsi yang dimaksud ya tentu sesuai dengan fungsi harta itu, tapi juga sesuai dengan akad yang disampaikan oleh wakil. Kemarin di hadis saya kita sampaikan bahwa apa yang diinginkan oleh wakil untuk pemanfaatan harta wakafnya itu nyaris mendekati tingkatan syariat dalam bobotnya. Sehingga ketika wakil mengatakan saya mewakafkan tanah ini untuk apa, nah, apanya itu harus dipenuhi oleh atau diperhatikan oleh mauquf alaihi atau orang atau pihak yang menerima wakaf itu. Kemudian fungsi wakaf mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi serta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Jadi yang diwakafkan itu potensinya, manfaat ekonomisnya. Jadi kalau ada harta wakaf mangkrak, nggak punya nilai manfaat apapun, pengertiannya jariah ya tidak ada. Di kampung-kampung banyak sekali orang mewakafkan tanah tapi kemudian diterlantarkan mangkrak, nggak berani menghasilkan apa-apa, ya berarti nilai jariahnya tidak ada. Harus ada nilai manfaat ekonomisnya, harus punya nilai manfaat bagi kesejahteraan umum atau ibadah. Nah, dalam proses mewakafkan harta itu ada beberapa unsur terlibat, ada beberapa unsur yang mesti diperhatikan. Pertama, wakif itu orang yang mewakafkan. Yang kedua, nazir itu yang diserahi, yang diberi kewenangan untuk mengelola, itu nazir. Mengelola, melindungi, menjaga, itu nazir. Hasilnya kan dari nazar, yaitu nazirun, orang yang mengawasi. Nazir itu orang yang mengelola wakaf itu. Dan yang ketiga, harta benda wakaf, apa yang diwakafkan, nanti di belakang ada penjelasan. Ada harta bergerak, ada harta tidak bergerak. Yang keempat, ikrar wakaf. Kalau dulu mungkin cukup lesan, tapi kekuatan hukumnya lemah. Kalau sekarang harus tertulis, dikerahkan di depan pejabat yang resmi, diangkat oleh negara sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf, PPAIW. Jadi status beliau sebagai PPAIW itu sama dengan status beliau sebagai penghulu yang suatu saat pada kondisi tertentu bisa menjadi wali hakim yang halalkan yang haram. Jadi kepala KUA itu kan
bisa menjadi wali hakim ketika seorang mau nikah tidak punya wali yang bisa menghalalkan yang tadinya haram. Suami istri yang tadinya masih haram bisa jadi halal, jadi itu resmi karena diangkat oleh negara. Begitu juga ikrar wakaf, harus diharapkan pejabat membuat akta ikrar wakaf, bisa merubah status hukum kepemilikan. Yang keenam, peruntukan harta benda wakaf. Peruntukannya untuk apa jelas, bisa pendidikan, bisa tempat ibadah, bisa kepentingan umum, bisa jalan raya dan sebagainya. Jangka waktu wakaf boleh selamanya, boleh jangka tertentu, ya, jangka sekian tahun, sekian bulan dan sebagainya. Wakif bisa perorangan, bisa organisasi, bisa badan hukum. Nadir juga kayak masjid kita, nadirnya itu nadir organisasi, yayasan, sehingga ya nanti siapa nadir, ya siapa yang mengurus organisasi itu atau badan hukum itu. Wakil bisa perorangan, bisa organisasi, bisa badan hukum, bisa juga nadir, juga seperti itu. Tugas nadir ini sesuai undang-undang melakukan pengadministrasian harta benda wakaf tercatat, terketahui, terdokumentasikan ada berapa harta wakaf, mengelola, mengembangkan sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya, kelola sesuai peruntukannya untuk apa. Yang ketiga, mengawasi, melindungi harta benda wakaf dari kepentingan-kepentingan yang mungkin bisa mengganggunya, mau nyerobot, mau mengambil alih dan sebagainya. Itu tugas nazir. Yang keempat, melaporkan pelaksanaannya pada BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kemudian harta benda yang bisa diwakafkan bisa harta tidak bergerak, tanah, kemudian ya tanah yang contoh paling gampang. Bisa yang bergerak, bergerak itu uang, ini ya, karena sedang dikembangkan. Dan yayasan narkoba atau masjid narkoba kalau pengen punya sumber dana tetap bisa mengembangkan ini. Jadi misalnya rumah ada uang mana kita gambarkan 100 juta. 100 juta itu tidak kemudian dipakai atau untuk beli apa enggak, tapi didepositokan di bank syariah. Nah, kemudian ada nilai manfaatnya 100 juta itu misalnya 1 bulan 200.000, maka 200.000 itu yang dimanfaatkan untuk operasional. Uang 200 juta itu tidak boleh diutik-utik, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dipakai untuk apa lainnya. Itu harus tetap karena wakaf. Tambah boleh, tapi dikurangi tidak boleh. Itu harta benda dalam harta benda wakaf yang bergerak. Yang kedua, logam mulia, emas, kemudian perak dan sebagainya, juga bisa menjadi wakaf. Kalau ini mungkin urusannya dengan penggajian, karena ya nilai pemanfaatannya hanya bisa diambil ketika digajikan. Yang ketiga, surat berharga, untuk juga cari ke manfaatannya. Yang keempat, kendaraan. Misalnya dulu pernah kita gambarkan ibu dan bapak punya mobil terlalu banyak di rumah, membersihkannya terlalu repot gitu ya, sudah satu diwakafkan ke masjid. Karena besok kalau bagi daging kurban itu tidak perlu pinjam-pinjam ya, itu bisa kendaraan salah satunya di rumah untuk diwakafkan ke masjid. Dan itu nilai jariahnya tinggi. Jadi nanti setiap dipakai itu ada kiriman pahala untuk yang wakif.
hak atas kekayaan intelektual. Ya, hanya ibu dan bapak punya karya intelektual, kemudian karya itu dipakai banyak orang, dan memang ibu dan bapak wakafkan, silakan yang pakai karya saya untuk kemanfaatan umat, untuk mengajar, untuk memberi pelajaran pada sesama, itu menjadi nilai jariah, punya nilai jariah. Hak sewa seperti mana kami gambarkan, kami buat gambaran ini tanah di selatan masjid, misalnya nanti kita lelang, kita ingin buat kos-kosan di selatan masjid, siapa mau buat silakan. Per kamar untuk jadi kos-kosan itu 100 juta misalnya. Nah, orang urun, saya 1 kamar, saya 2 kamar, hanya ada 10 kamar. 10 kamar, sekarang nanti ini dekat dengan Undip. 10 kamar kita tawarkan, Mas Undip silakan yang mau kos ini sebulan 500.000 misalnya. Full AC, terus kamar mandi dalam. Nah, itu kan setiap bulannya menghasilkan 500 kali 10 berapa? Itu 5 juta. 5 juta untuk operasional masjid. Nah, itu namanya hak sewa yang kemudian menjadi wakaf kita yang mewakafkan itu, biaya atau hasil manfaatnya untuk operasional masjid. Kemudian yang ke-9, benda-benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan perandangan yang sandal, mimbar, tidak punya nilai wakaf. Ketika nawai itu pertamanya memang untuk wakaf, atau para bapak dan ibu misalnya melihat Quran di sini kok kurang misalnya, kita ketika membaca Quran, Quran yang bagus, dan misalnya mewakafkan Quran tidak punya nilai wakafnya. Bedanya dengan sedekah, kalau sedekah itu habis pakai, ya, kayak itu air mineral dan habis pakai itu namanya sedekah, bukan wakaf. Tapi kalau meja atau mic ini atau sandal untuk wudu itu tidak habis pakai, itu namanya wakaf. Ini yang sudah kita baca dari kita, dan juga ini ternyata diakomodir juga di undang-undang kita, bahwa harta benda wakaf itu dilarang, haram bahasa fikihnya, untuk dijadikan jaminan, untuk disita oleh siapapun yang minta, untuk dihibahkan, untuk dijual, untuk diwariskan, untuk ditukar, kecuali untuk kepentingan umum. Kayak saya kemarin pembangunan tol itu banyak yang nabrak tanah-tanah wakaf, itu kemudian ditukar guling. Tapi untuk kepentingan umum, kalau untuk kepentingan pribadi itu yang tidak bisa dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Jadi itu beberapa larangan terkait dengan wakaf, dan ini bahasa undang-undang, sehingga yang melanggarnya tentu ada konsekuensi sanksi menurut undang-undang. Dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan. Namanya Pak Suryanto sama Pak Nafi semangat banget untuk bagaimana tanah masjid ini diproses ikrar wakafnya atau status sertifikat wakafnya, biar suatu saat nanti generasi berubah itu ada para pihak yang ingin mewarisi, menjual, dan sebagainya. Jadi kalau sudah status jelas sertifikat wakaf, itu siapapun nanti sudah tidak boleh atau tidak bisa lagi macam-macam. Kemudian nanti orang yang diberikan kewenangan untuk mengelola harta wakaf itu wajib mengelola, wajib mengembangkan wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
tentu sesuai syariat dan tentu tidak masalah produktif. Ini juga penting saya kira kita pahami. Ada beberapa prinsip-prinsip pengelolaan wakaf disebutkan juga di undang-undang bahwa jenis harta wakaf itu harus harta yang punya nilai kebaikan atau jenis harta wakaf khairi, ada nilai kebaikan. Kalau misalnya jasa jual beli tokil, yaitu tidak bisa diwakafkan, walaupun ada nilai manfaatnya. Ada juga rumah Sunan Kuning, kamar untuk praktek Sunan Kuning, tidak bisa diwakafkan, nanti tidak khairi. Jadi yang bisa diwakafkan ya harta yang punya nilai kebaikan, menahan harta asal dan menyederhanakan hasil pengelolaan. Jadi nilai asal dari wakaf itu harus tetap ditahan, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Yang dimaksudkan adalah nilai manfaatnya. Nah, kalau harta wakaf kok kepake, artinya tidak tertahan, tidak ditahan, yaitu namanya bukan wakaf, tapi sedekah minas sedekah biasa, sedekah biasa. Yang ketiga, ada beberapa perbedaan pendapat memang tentang status harta wakaf itu punya siapa. Kalau Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Dzahiri, harta wakaf itu milik Allah. Ketika harta sudah diwakafkan, dia sudah tidak lagi menjadi milik orang, milik manusia, baik si wakif atau nadir atau mauquf alaih. Nah, wakif itu ada wakafkan, nadir itu yang mengelolanya, mauquf alaih itu pihak yang akan diberikan otoritas memanfaatkan nilai harta itu, mauquf alaih. Jadi harta itu sudah miliknya Allah, sehingga ketika orang macam-macam ya urusannya dengan Allah. Sehingga Pak Nabi ketika urusan rebutan wakaf di sebelah timur kelurahan itu mantap aja karena sedang membela hartanya Allah, bukan Nabi. Dan dia sebisa kita, kayak dulu Abdul Muthalib ketika Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, dia sudah usaha ikhtiar kuat tenaga, tapi melihat pasukan Raja Abraha yang begitu menakutkan, pasukannya aja kendaraannya aja pakai gajah, maka dia serahkan, ya Allah, ini Ka'bahmu, milikmu, kau yang punya. Saya ingin melindungi tapi tidak bisa, terserah kamu mau diapakan. Nah, akhirnya ya Allah yang turun tangan. Nanti itu harta wakaf yang di sebelah timur kelurahan, kalau Pak Nafi dan kawan-kawan misalnya keberatan, serahkan aja pada Allah. Dan Allah yang turun tangan. Bisa jadi nanti macam-macam, ganggu wakaf itu ya diapa-apakan sama Allah. Ketika mati nanti dimakamkan, itu makamnya tidak cukup gitu. Ditambah setengah meter ternyata dimasukkan, ya betul tidak cukup, menyempit lagi. Kalau bisa jadi nanti aset-aset yang ada tiba-tiba ada angin ribut, gitu. Karena angin ribut dan sebagainya. Macam-macam Allah sangat mudah untuk wa Allah wallahu khairul makirin. Kalau macam-macam dengan hartanya Allah itu sangat mudah bagi Allah untuk mengapa-apakan gitu. Sehingga Pak Nabi dan kawan-kawan para nadir itu saya kira tidak perlu tidak perlu terlalu terbebani saat itu. Mungkin perlu kami ceritakan pada para bapak sekalian, yaitu wakaf di sebelah timur kelurahan itu kan ada salah satu pihak yang mengklaim dia punya juga
sehingga ketika sekarang sedang dibangun lembaga pendidikan itu diprotes, tidak boleh dibangun. Kemudian dimediasi dua kali Pak Nabi ini. Terakhir minta dimediasi oleh biaya yang lebih tinggi, tidak ada di kelurahan. Hanya disepakati mau dimediasi di tingkat kecamatan. Itu juga tetap dilayani aja siapapun yang dihadapi Pak Nabi ini. Siapapun yang kita hadapi, kita belani hartanya Allah, itu miliknya Allah, wakaf itu. Nah kalau kita juga mau serahkan aja kepada Allah, silakan. Allah mau ngapain? Kita tidak mungkin tiba-tiba ada musibah seluruh aset dia yang mau macam-macam dalam wakaf itu ternyata karena angin ribut atau ada longsor dan sebagainya. Itu urusannya Allah. Urusannya Allah. Ya ini bukan nakut-nakuti ya, tapi ini ini juga untuk takdir kita semuanya, hati-hati dengan wakaf. Betapapun mungkin kita di dunia bisa menguasai, kasihlah barokah. Kasihlah barokah. Banyak mungkin cara angka atau yang kita punya karena bisa nyerobot kata-kata orang lain termasuk kata wakaf. Tapi ya pastilah ada barokah. Itu menurut mazhab Hanafi, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam atau mazhab Zahiri, bahwa harta yang diwakafkan itu menjadi milik Allah, sehingga orang tidak bisa macam-macam kepada harta yang itu menjadi milik Allah itu. Yang kedua berarti Imam Hambali atau wakaf itu ketika sudah diwakafkan menjadi milik mauquf alaih. Mauquf alaih itu pihak yang diberikan otoritas memanfaatkan kemanfaatan itu, kemanfaatan wakaf itu. Misalnya tadi ada berbentuk tanah, kemudian ada nilai manfaatnya yang menjadi mauquf alaih adalah mesin. Itu berarti wakaf itu milik mesin dan seterusnya. Menurut Imam Maliki, ya, Imam Malik masih tetap menjadi milik wakif, masih tetap miliknya wakif, karena itu wakif juga punya hak untuk merubah nazir. Misalnya si wakif mewakafkan barangnya atau hartanya, kok ternyata tidak manfaat, hanya mangkrak gitu saja. Itu karena nazirnya tidak mau melakukan program apapun. Nah itu dia punya otoritas untuk merubah nazirnya ganti yang lain. Atau mungkin juga meninggal, atau mungkin juga beralaman tetap, itu bisa kemudian ganti yang lain. Kemudian mauquf alaih bisa untuk kebaikan, bisa untuk dipersembahkan pada Allah, dan tidak boleh terputus. Jadi wakaf itu ada titik awal, tapi tidak ada titik akhir. Dan yang kelima, pengadilan wakaf itu harus memenuhi berbagai ketentuan persyaratan. Pertama nanti itu ya tentu harus orang yang waras, zakat, bukan orang yang tidak berakal. Yang kedua balik dan dewasa. Yang ketiga adil. Yang keempat amanah. Amanah itu bisa dipercaya. Yang kelima kompeten, dia tahu cara mengelolanya. Dan yang keenam muslim. Jadi jangan sampai nanti itu bukan muslim. Negara ternyata juga memberikan perlindungan sungguh-sungguh pada status wakaf itu, sehingga yang namanya wakaf itu sudah tidak lagi dibebani pajak. Jadi kalau harta itu sudah berstatus wakaf, tentu harus bersertifikat. Kemudian tadinya ada pajaknya, maka kalau sudah berstatus wakaf itu tidak perlu atau
yaitu pada pasal 67 di Undang-Undang Nomor 41. Setiap orang yang sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, dan mengalihkan harta benda wakaf, maka diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta. Itu kalau menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan harta benda wakaf. Jadi ini ada masjid yang benda wakaf itu tidak boleh lagi dirapat tadi, dihibahkan, dijual dan sebagainya. Ancaman pidananya itu 5 tahun atau 500 juta. Sehingga orang yang menjaminkan, menghibahkan, mewariskan dan lain-lain terhadap harta wakaf tidak lagi urusan perdata, tapi sudah urusan pidana. Sehingga kalau ada yang melakukan dan kemudian tentunya aparat pengadilan, polisi dan seterusnya, jaksa dan seterusnya mestinya bertindak, itu persoalannya persoalan pidana, bukan lagi persoalan perdata. Yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan diancam pidana 4 tahun dan atau pidana denda 400 juta. Ini pasal masih pasal 67 ayat 67 ayat kedua. Jadi mengubah peruntukannya tadinya untuk rumah ibadah, tapi dirubah untuk parkiran mobil misalnya. Tawarannya itu kepentingan umum. Tapi kalau peruntukan di akta ikrar wakaf belum dirubah, ya tidak bisa untuk diperuntukkan lainnya. Itu kena denda, kena ancaman pidana dari 4 tahun atau 400 juta. Ayat ketiga, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan, mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf melebihi jumlah semestinya diancam pidana 3 tahun dan atau pidana denda 300 juta. Tadi misalnya Masjid Al-Aqsa punya kos-kosan, tiap bulan menghasilkan nilai manfaat 5 juta, kemudian takmir melihat uang banyak terus membuat kesepakatan, yuk kita buat honor takmir, ketuanya 5 juta, 1 juta 1 bulan misalnya, sekretarisnya berapa, 500.000. Nah kalau melebihi dari ketentuan itu kena pasal pidana. Memang boleh nadir memperoleh honor dari nilai manfaat wakaf, tapi maksimal itu 10% maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Itu tentu ketika wakaf sudah produktif 10% dari nilai manfaat yang diperoleh, bukan dari nilai wakafnya. Kalau dari nilai wakafnya yang dihabis wakafnya. Ini beberapa hal tentang persoalan wakaf di Jawa Tengah saya kira bisa kita sampaikan. Itulah para dan sekalian berapa poin tentang wakaf yang sebelumnya sudah kita sampaikan kemarin di ketika kita menerjemahkan kitab Tauhidul Ahkam min Bulughil Maram. Ada beberapa contoh wakaf yang sudah produktif. Misalnya di Rembang itu ada pertokoan, ada minimarket, ada rumah-rumah makan, ada tempat parkir yang itu statusnya juga wakaf itu. Kemudian di Magelang itu ada gedung wakaf dan pusat bisnis milik PCNU. Kemudian di pondoknya Mbah Anwar itu juga usaha pembentukan sapi potong, itu juga wakaf ya. Yang keempat ada Yayasan Muslimin Kota Kalongan, itu ya ada hotel, ada
masjid dan sekolah, itu wakaf produktif sosialnya namanya. Di BK Kota Semarang itu ada SPBU yang wakaf statusnya di sebelah utara Masjid Agung itu. Ruko-ruko itu juga wakaf, dan walas juga ada kopi, ada klinik kesehatan, kemudian di Palma ada YPI, ada berbentuk swalayan usaha kecil menengah waktu KM, dan kemudian pondok modern Gontor itu juga semua asetnya adalah wakaf, tapi wakaf yang sangat produktif ya, karena penghasilan nilai keuntungan dari bayaran para santrinya itu konon bernilai sampai 15 miliar per tahunnya. Saya kira itu para Pak sekalian, para Ibu sekalian yang mungkin kami tambahkan sebagai penjelasan dari apa yang kemarin kita sampaikan dari kitab-kitab ulama Bulughul Maram tentang wakaf ya, sekali lagi mungkin perlu kita tekankan betapa besar nilai kebaikan, nilai pahala dari wakaf kita, karena dia termasuk pahala jariah. Ada 3 amal yang pahalanya terus mengalir. Pertama adalah wakaf ini, sehingga sebenarnya kita semuanya sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk sebisa kita ada dari yang kita punya itu kita wakafkan, dan itu sesungguhnya harta yang akan kita miliki sampai akhirat. Kalau hanya dalam bentuk mobil milik kita, rumah milik kita, itu paling-paling yang punya nanti ya anak turun saudara sekalian kita semua. Jadi kalau sudah kita wakafkan menjadi jariah, harta jariah itu manfaatnya ke kita. Apapun yang kita bisa wakafkan, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Sekali lagi wakaf tidak hanya untuk kepentingan ibadah makhluk, bisa juga untuk kepentingan kemaslahatan sosial sepanjang ada nilai kebaikannya, atau harta khairi punya nilai kebaikan, bukan nilai yang tidak baik ya. Untuk kemaslahatan umat adalah juga kebaikan, dan kesempatan untuk berwakaf itu sangat-sangat luas karena memang banyak yang membutuhkan. Saya kira itu untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan senilai apapun wakaf atau dalam bentuk apapun wakaf harus menjadi tanggung jawab kita, wabil khusus Nasir, untuk menjaganya, jangan sampai kemudian di suatu saat nanti ketika generasi berubah itu berubah kepemilikannya atau statusnya berubah, dan kita harus mengedukasi generasi penerus kita, dan sampai ada yang sudah jadi wakaf suatu saat bisa diwarisi, dimiliki, dibagi-bagi pada pihak-pihak yang tentu tidak semestinya. Dan edukasi itu harus kita lakukan sehingga terjaga anak turunan kita dari hal-hal yang tidak semestinya. Tapi memang tadi walaupun semua kita mewakafkan yang kita punya, ada batasannya. Tidak boleh keseluruhan harta kita wakafkan. Ada sebagian yang itu menjadi nantinya menjadi tinggalan untuk turunan kita. Dan kata Allah juga dalam surat An-Nisa itu, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَا تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ, yang meninggalkan generasi yang punya kekuatan
ekonomi termasuk, kekuatan ilmu termasuk, itu ya harus dipikirkan. Jangan sampai kan semangat wakaf kita yang tinggi nantinya semua harta kita wakafkan, anak turunan kita tidak mau tahu ya, benar juga tetap ada sebagian, sehingga para ulama dan mengatakan membatasi wakaf itu ya maksimal hibah maksimal atau tidak dan sebagainya. Tapi itu pendapat sebagian ulama. Rasulullah sendiri tidak pernah secara tegas memberikan batasan itu. Karena Abu Bakar pernah memberikan seluruh hartanya, Umar separuhnya, Utsman sepertiganya. Jadi ini itu hanya kesimpulan ulama yang kemudian maksimal sepertiga. Tapi itu juga ma'ruf, saya kira baik, karena memang keturunan harus tetap juga diperhatikan, dipikirkan. Subhanallah.